Hai, di video kali ini aku sambil makeup siap-siap mau pergi ya guys. Jadi aku tuh mau komentarin soal video aku tentang progres aku waktu main biola itu ya, video yang sebelumnya. Kayak aku menyadari deh aku gak bisa multitasking sebenarnya. Kayak sambil berpikir sambil ngerjain ini bingung juga ternyata ya. Oke, ini semoga videonya bisa cepet ya teman-teman. Jadi intinya gini, kemarin tuh kan aku pernah cerita tentang awal aku motivasinya lah, bla bla bla. 2 tahun yang lalu upload video tentang gimana aku mau belajar biola. Nah, baru kemarin tuh berapa hari yang lalu aku tuh upload soal video progres aku dari belajar di tahun 2020, Mei 2020 sampai yang terakhir, yang pada akhirnya tahun 2022 ya. Nah, di 14 hari pertama itu kan aku nunjukin progres emang per hari dari hari pertama banget megang biola sampai hari ke-13 atau ke-14 gitu. Dan menurut aku sih progresnya ini banget ya, kayak gradiennya langsung set gitu kan ya. Dan aku juga kaget dengan wah, aku ternyata begitu deh dalam 14 hari aku kayak udah pernah aja sebelumnya belajar main biola gitu. Dan bikin aku merasa kayak video aku ini nggak relate deh untuk beberapa pemula. Dan di sini aku mau kasih tahu rahasia aku kenapa aku bisa main biola begitu. Takutnya kan ada teman-teman yang wah ternyata segampang ini 14 hari bisa langsung main lagu gitu. Ayolah aku maulah belajar biola, ternyata enggak gitu. Karena in real life ya, bapak aku yang beli, kan aku beli biola duluan tuh, terus bapak aku ikutan mau beli, aku juga dong beli gitu, dan belinya yang lebih bagus malah. Terus dia menyerah karena katanya dia nggak bisa ngejepit biolanya kayak gini. Karena dia menyerah, aduh kayaknya not for me gitu. Dan it could happen to anyone gitu. And also my husband juga pernah nyoba, itu bener-bener nggak bisa kamu pip ya, sama sekali skill aja tuh nggak bisa gitu. Jadi aku mau kasih tahu kok bisa aku seperti itu. Mungkin ada poin-poin yang bisa kalian ambil dari situ. Yang pertama itu adalah aku tuh udah bisa sedikit belajar gitar, sedikit doang sih, memang aku nggak ahli. Dan aku bisa main melodi scale do re mi fa sol la si do walaupun gak cepet banget di gitar. Dan menurut aku tuh poin yang benar-benar bikin aku lebih mudah untuk belajar biola, karena jari aku yang kiri, otot-ototnya itu dan otak aku tuh udah terbiasa mengkoordinasi jari ini dengan gerakan-gerakan teliti yang menekan-menekan seperti ini. Dan itu menurut aku bisa bikin aku cepat untuk belajar skillnya dan bahkan belajar lagu. Bahkan kan teman aku kayak bilang ya baru hari pertama gitu udah kayak nggak ngelihat ininya lagi, nggak ngelihat fingerboardnya lagi, lo ngeliatin, karena jari aku udah pernah gitu belajar dari gitar walaupun konsepnya jauh berbeda ya. Terus yang kedua, aku tuh bisa baca not angka dan sedikit bisa baca not balok. Nah, menurut aku ini bisa jadi poin juga, karena kalau orang buta not itu menurut aku dia jadi susah relate. Itu benar-benar dia ngandalin bahwa bunyi do atau bunyi A, bunyi B, C itu berdasarkan biolanya gitu. Tapi di dalam otak dia itu nggak berbunyi gitu. Artinya nunggu bunyi ini nih, bener nggak nih gini bunyinya. Jadi kalau kita punya, aku yakin teman-teman yang bisa baca not itu ketika mau bilang do, re, mi, fa, sol itu di otaknya tuh udah kayak mempersiapkan kalau nadanya sol, kalau nadanya mi ini bunyinya begini dan pasti benar kayak gitu. Nah, menurut aku itu juga bisa jadi poin gitu kan, kenapa aku bisa progresnya begitu. Terus yang mungkin aku belum pernah sentuh sama sekali itu adalah bow ya. Menurut aku belajar biola tuh kompleks banget, karena ini diatur, mata diatur, harus bisa baca not gitu. Oh ya, ada barusan nanya komen, dia baru mau belajar, terus dia kayak yang para profesional bacanya not balok, apa aku baca not balok atau boleh not angka? Kalau kamu bener-bener mau belajar lagu klasik asli, bener-bener mau belajar misalnya Mozart, Beethoven atau Vivaldi gitu ya, even yang sesederhana mungkin lagunya itu kamu harus pakai not balok, harus. Kenapa harus menurut aku? Karena jadi otak kamu udah biasa kalau dia misalnya kayak ini ya, di baris kedua itu ini adalah G, jadi paling turun sedikit jadi gis, pokoknya naik tuh F sharp, F mol kayak gitu kan. Yang begitu-begitu cuman jadi otak kamu udah, oh di baris ini tuh jarinya harus di sini, kalau di baris yang di bawahnya lagi tuh harus di sini. Jadi mata dan jari kamu tuh udah sinergis, jadi kamu harus biasain itu. Dan itu menurut aku berat di aku, karena aku kan
suka belajar, suka baca not angka dan baca not balok itu teorinya doang bisa, tapi sebenarnya nggak lancar gitu kan. Jadi kalau baca not balok itu translate dulu otaknya, ini nada apa gitu. Tapi kalau kamu mau beneran klasik, jangan baca not angka. Nah, kalau ada yang nanya, loh ya udah Kak, ditranslate aja not baloknya ke not angka. Kalau musik klasik itu namanya musik piece, bukan lagu. Jadi dia tuh bener-bener kalau kamu translate ke not angka atau huruf itu ribet banget. Itu barnya bisa kayak satu atap gini, mereka beberapa not gitu, beberapa huruf jatuhnya gitu, dan itu impossible to read that gitu. Jadi mending langsung ke not balok aja pure kalau beneran mau gitu, tapi susah. Kalau menurut aku sih otodidak ya, ini pendapat pribadi sih ya, nggak tahu ini, kecuali emang mau challenge kayak gitu, mau buat emang passionnya begitu banget, otodidak sih. Jangan belajar kalau awalnya nggak lancar baca not balok, dicari cara gampangnya aja, karena kamu udah pusing duluan nih gimana peletakan jari, gimana gerakin bow, kamu pusing lagi baca not balok. Jadi cari yang mudah aja gitu. Cuman kalau emang kayak emang passionnya ke situ, boleh dipertimbangkan seperti itu gitu. Bukan nggak mungkin sih menurut aku. Terus dan banyak itu musik piece klasik itu yang kamu nggak bisa nyanyikan. Kamu misalnya kayak Vivaldi ya, itu kayak Spring itu gimana? Kok jadi lupa Spring? Nah itu kan lupa, gampang lupa. Tapi kalau lagu gampang kayak misalnya Moonlight-nya Ariana Grande, otak aku gampang ingetnya. Tapi kalau musik klasik yang kayak yang Vivaldi, Spring, asli lupa. Beethoven, gimana musik Beethoven, lupa. Karena emang aku jarang terekspos kayak gitu kan. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Terus yang bagian kayak aku buat kayak aku di hari keberapa ya, hari keempat itu langsung pakai musik background dan kedengaran bagus. Ini perlu dicatat banget bahwa di progress itu aku rekamnya di bagian yang paling bagus. Artinya kalian gitu nggak ngeliat aku yang kayak gitu. Artinya di hari itu adalah performa yang paling bagus dan aku cut. Dan jadi nggak mainin seluruh lagunya langsung bagus, termasuk yang bagian aku pakai musik background. Jadi aku ada yang bagian bagus nih, bagus banget nih, berapa detik, ya udah itu aku simpan video itu kayak gitu, jadi kelihatannya bagus kan. Dan harus aku akui bahwa video itu agak menipu sih, karena kalau didengar-dengar ternyata video music backgroundnya itu ada bagian melodinya yang dia mainkan suara trumpet atau suara apa gitu, organ mungkin ya, yang seiringan gitu sama suara biola aku. Jadi waktu biola aku suaranya udah habis, ternyata ditutupin lagi sama organ ataupun suara trumpet itu, jadi kedengarannya kayak bagus, seolah-olah melodinya bagus gitu. Tapi ya yang pastinya nadanya harus precise ya, artinya nggak fals. Kalau nadanya melenceng pasti kedengarannya ya disonan gitu, nggak harmoni, nggak bagus gitu. Cuman panjang pendeknya itu bisa ditutupin sama instrumen yang dari musik background itu, jadi kedengarannya bagus begitu. Dan aku harus kayak curhat ke kalian guys, bahwa ada bagian yang silent ya, di bagian terakhir dari 14 hari pertama aku belajar biola. Itu yang pas aku mainin lagu You Raise Me Up, yang bagian aku nunjukin not balok You Raise Me Up itu kan, terus silent. Ternyata itu masalah license gitu loh guys, jadi aku tuh gak diizinin pakai itu. Jadinya aku, karena itu musiknya diklaim entah milik siapa, aku juga lupa kan. Akhirnya karena itu aku ya udah aku ini aja, aku apa sih namanya, silent aja gitu. Dan aku maaf banget, aku kayak terlalu males untuk ganti videonya lagi, re-upload gitu, karena udah ada yang komen. Jadi begitu ada upload tuh udah ada yang komen, berarti udah ada yang nonton, dan aku kayak udah biarin dah kayak gitu. Dan semoga kalian tetap enjoy walaupun seperti itu. Nah, itu mengenai video progress aku. Mengenai orang-orang teman-teman yang mau belajar biola, yang memutuskan aduh kayaknya nih udah lihat video progress itu, wah tetap possible nih aku mau belajar biola, dan kamu kayak mau beli gitu, langsung kayak impulsif gitu mau beli ya, itu harus dipikirkan ulang. Karena bukan hanya sekedar uang yang kamu invest, waktu juga kamu harus invest gitu. Jadi aku udah pernah cerita di video sebelumnya tuh mengenai yang paling penting itu adalah budget. Kalau kamu ada masalah sama budget, coba dipikirkan ulang masalah uang
masalah uang lagi, masalah waktu dan masalah lingkungan kayak gitu. Kenapa? Karena gini, kamu mau beli biola nih, uangnya ada, terus ternyata kamu nggak punya waktu untuk itu. Kamu pikir, ah bisa deh ini, kayaknya aku setiap sore ini nyantai nih kayak gitu. Mungkin kalau kamu single mungkin bisa terjadi ya. Kalau kamu punya family, istri kamu suka nyuruh jadi kamu kayak nggak punya waktu kayak gitu, itu bisa jadi sayang kan. Terus gini aja deh, kalau menurut aku ini bisa jadi hack ya. Pertama itu kamu tanya dulu sama lingkungan kamu. Misalnya kamu tinggalnya sama keluarga kamu, kalau kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya anak, kamu tanya dulu mereka setuju nggak kira-kira kalau kamu beli biola kayak gitu, atau orang tua kamu ya. Karena ini bisa jadi pendorong ataupun penghambat, karena kamu belajar biola itu boleh dibilang agak-agak perlu effort ya. Nah begitu kamu udah ada effort nih, terus ada yang nggak dukung, kayak ibu kamu kayak aduh berisik banget kamu kayak gitu kan, itu udah ngurangin kayak semangatnya udah mulai berkurang gitu. Dan jangan sampai kejadian udah beli biola dulu baru kayak aduh tahu begini aku males banget jadinya belajar biola gitu. Bahkan kalau kamu perlu itu kamu tanya tetangga kamu, barangkali mereka nggak suka sama suara biola kamu nanti yang disonan kayak gitu. Atau kamu mau siapin ruangan kamu yang soundproof gitu, boleh aja. Tapi ya pikirkan mengenai hal-hal itu. Terus yang kedua tadi udah tanya ke ini ya, ke tetangga, udah ya bisa tanya ke tetangga apakah mereka akan terganggu atau tidak. Kalau kamu berpikir wah ini kalau aku mainin kayak gini nih keganggu nih, kamu bisa kayak biola tuh keras banget, suaranya keras banget. Kalau kamu main gitar itu bisa nggak mengganggu, tapi kalau biola itu mengganggu karena dia melengking, dan kalau dia disonan itu kedengeran yang sangat tidak enak di telinga, karena dia disonan itu misalnya kalau nada do re mi fa sol la si do, kalau piano atau gitar itu kamu fals itu paling kalau misalnya kamu mencet sol ternyata kamu pencet fa atau la gitu, itu masih kedengeran nyaman di telinga. Tapi kalau aduh baterainya udah mau habis lagi. Kalau di biola enggak, dia agak aduh pokoknya aneh banget. Jadi kamu bisa tanya. Yang baru yang ketiga, kamu bisa juga ulur waktu. Misalkan kamu mau belajar biola nih, kamu belajar not dulu selama berapa minggu, dan lihat kamu bisa nggak bertahan untuk belajar not balok atau baca not, atau kamu belajar tentang musik klasik dulu. Kalau kamu bisa bertahan tentang itu, mungkin kamu bisa tetap belajar untuk otodidak nantinya. Aduh aku stres gara-gara nih baterainya udah mau habis. Jadi gitu, kamu harus challenge diri kamu sendiri, apakah emang aku bakal ada waktu dan aku bakal tetap tertarik walaupun sangat membosankan seperti itu ya. Jadi itu dulu, makeup aku belum selesai though, so I want to finish this. Thank you so much for watching, bye.